Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikal Arif Alamin dari semester 4 kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk penjelasan dari UTS Data Mining. Berikut adalah soal dan source code-nya akan saya terangkan di sini. Jadi untuk soal nomor A, Text Feature Engineering, pertama-tama dari dataset mini ini kita buat demonstrasi dengan perhitungan manual bow di spreadsheet. Berikutnya kita membuat perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Jadi ini untuk spreadsheetnya, ini untuk method bow-nya. Jadi di sini bow-nya akan jadi di sini data pada kolom ini akan menyesuaikan dari dataset yang ada di sini, menghitung jumlah dari dataset di sini. Jadi kata data di dokumen 1 dari length C3 ke F3 terdapat satu kata data. Nah, berikutnya untuk di dokumen 2 dari C4 ke G4 di sini dari kata data terdapat 2 kata data dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah metode bow-nya menggunakan rumus conif. Untuk selanjutnya TF-IDF ini sama, cuma di sini ditambahkan dokumen frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Jadi ini ditambahkan dengan rumus ini. Lalu berikutnya ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil untuk dari rumus C10 dan G17 dari sini, dan G17 berarti ada di sini, dan ini sama seterusnya. Oke, lanjut ke nomor ini. Nomor ini dikerjakan pada collab dan seterusnya dikerjakan pada collab. A1C demonstrasikan word embedding word to vec dalam bahasa Python. Jadi pertama-tama kita sambungkan dulu file Google Colab kita dengan ini, dengan Google Drive-nya menggunakan kode ini. Lalu kita import ini file path-nya pada Google Drive. Berikut ini untuk menampilkan df-head-nya atau 5 teratas dalam dataset. Ini import library RE, ini import library NLTK untuk tokenize. Lalu kita import lagi word tokenize. Di sini kita harus mendownload necessary NLTK data seperti ini. Lalu pada code ini, di sini adalah fungsi pra pemrosesan. Lalu kita dari code ini kita menerapkan kepada kolom tweet dari datasetnya. Jadi ini datasetnya, kita menerapkannya kepada kolom tweet. Lalu kita import library Gensim. Dari Gensim kita mengimport word to vec. Berikutnya dari code ini kita mengambil token sebagai korpus. Lalu di sini kita dari code ini kita membuat model word to vec. Lalu dari code ini kita simpan model untuk menyimpan model. Lalu di sini adalah print untuk menghasilkan output, mencari vektor kata senang. Jadi ini adalah vektor kata senangnya, dan ini kata mirip senang. Lalu berikutnya kita menggunakan lalu berikutnya soalnya demonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Sini kita ada code untuk import library. Sini ada pandas, RNLTK, collection, numpy, sklearn, lalu numpy lineup. Berikutnya nlkt.download untuk mendownload data tokenizer dari nlkt. Berikutnya untuk menyambungkan pada Google Drive. Berikutnya code ini untuk membersihkan dan tokenisasi. Kita membuat function preprocess di mana parameter adalah text. Lalu kita buat code ini untuk mengubah ke huruf kecil. Lalu code ini untuk hapus karakter selain huruf dan spasi. Lalu di sini return buat tokenize text, tokenisasi pecah jadi kata-kata. Lalu berikutnya df token sama dengan df tweet.apply preprocess, terapkan fungsi preprocessing ke kolom tweet. Lalu berikutnya dari code ini kita ubah kolom token menjadi list of list, setiap kalimat adalah list kata.
Lalu berikutnya kita menghitung kemunculan bersamaan. Dari code ini kita fungsinya untuk jendela konteks kata kiri kanan. Lalu berikutnya co-occurrence default dict. Ini untuk dictionary bertingkat. Kita membuat loop tiap kalimat. Ini untuk loop tiap kata, batas awal konteks, lalu di sini batas akhir konteks. Lalu buat lagi looping di dalamnya untuk loop konteks. Code-nya di dalamnya itu untuk tambah hitungan co-occurrence. Berikutnya untuk membangun vocabulary dan matrix. Di sini kita akan mengambil sebuah kata unik. Lalu berikutnya mapping kata ke indeks. Buat matrix 0, ukuran vocab x vocab, matrix np zeros, len vocab. Lalu berikutnya dari code ini kita untuk mengisi matrix co-occurrence dengan nilai frekuensi. Dari sini berikutnya kita reduksi dimensi dengan truncated SVD. Lalu di sini code-nya untuk pilih jumlah dimensi baru. Lalu berikutnya untuk hasilkan vektor representasi. Lalu di sini ada simpan vektor kata dalam dictionary menggunakan kode ini. Lalu fungsi consign similarity buat function consign sim dengan parameter AB. Lalu berikut di sini ada itu np dot untuk rumus consign similarity. Berikutnya ada function most similar dengan parameter word dan top n sama dengan 5. Kita definisikan sama dengan 5. Lalu ini untuk code-nya. Jika kata tidak ada di vocab, kita akan mereturn tidak ditemukan di vocab. Lalu ini untuk simpan hasil similarity. Membuat perulangan untuk globe vector. Membuat perulangan pada globe vector. Jika other sama dengan word, continue melewati diri sendiri. Nah, dan ini adalah code-nya hitung similarity. Lalu di sini adalah ambil top n tertinggi. Lalu di sini untuk menampilkan hasil, kata yang ingin dicek kemiripannya, senang, top similar, most similar, ambil 5 kata paling mirip. Kita ambil 5 kata paling mirip. If ini, jika kata tidak ditemukan, else. Kita panggil top similar, jika kata tidak ditemukan. Lalu untuk berikutnya, else-nya, kita tampilkan kata dan nilai kemiripannya. Lalu di sini adalah kata-kata yang paling mirip dengan senang. Di sini ada tubuhmu, wilayah, keselamatan, hataman, beres. Berikutnya demonstrasikan word embedding fast tag dalam Python. Di sini kita mengimport library seperti biasa. Di sini lalu biasa nlkt download untuk tokenize. Berikutnya ini adalah file path pada Google Drive. Lalu preprocessing dan tokenisasi di code ini. Lalu berikutnya kita latih model fast tag menggunakan code ini. Simpan model jika perlu. Kita simpan. Lalu berikutnya adalah dapatkan model kata, word vector, fast tag underscore model.vb. Lalu sini untuk menampilkan, cari kata paling mirip dari senang, word. Di sini code-nya. Berikutnya print untuk kata tidak dikenal, senangan. Perfect tidak bisa ini. Berikut adalah outputnya, kata mirip senang. Ada TK, uangmu, sepasang, bintang, sedekah. Lalu untuk vektor untuk kata tidak dikenal, ini adalah isi vektornya. Lalu berikutnya demonstrasikan word embedding BERT dalam bahasa Python. Di sini untuk mengimport library seperti biasa. Di sini kita tambahkan library torch untuk deep learning. Berikutnya ada transformer. Dari transformer kita import tokenizer, lalu auto model. Ini untuk mengimport kelas untuk BERT. Berikutnya seperti biasa untuk tokenize. Lalu file path-nya membuat function. Lalu berikutnya kita membuat function untuk membersihkan teks lowercase dan hapus non alfabet. Dengan parameter teks untuk membuat teks menjadi kecil. Lalu di sini hapus karakter non alfabet, lalu kita mereturn teks yang sudah dibersihkan. Lalu berikutnya kita melakukan fungsi preprocess ke kolom tweet pada data frame. Di sini adalah code-nya dfprint, dftweet. Mengubah kolom print text menjadi list Python. Lalu berikutnya dalam kode ini kita inisiasi tokenizer dan model IndoBERT. Lalu berikutnya di sini ada fungsi untuk mendapatkan embedding BERT dari teks. Kita buat function dengan parameter teks. Lalu di sini code-nya untuk tokenisasi teks dengan tokenizer IndoBERT. Lalu untuk menonaktifkan perhitungan gradien, ada code-nya di sini. Lalu berikutnya ambil CLS token sebagai representasi kalimat. Di sini code-nya. Lalu contoh penggunaannya, sampel text saya sangat senang hari ini. Embedding, sampel text. Kita panggil variable sampel text. Lalu di sini untuk menampilkan hasilnya. Dan di sini ada hasilnya, kalimat saya sangat senang hari ini. Di sini untuk vektor BERT save-nya. Lalu berikutnya ada embedding-nya. Lalu nomor A2, miscellaneous.
Jelaskan apa itu feature, feature extraction, feature engineering, factorization, dan word embedding. Dari feature dulu, feature adalah karakteristik individual yang dapat diukur dari suatu fenomena yang diamati. Dalam konteks machine learning, feature adalah variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependent target. Lalu untuk berikutnya, feature extraction. Feature extraction adalah proses transformasi data mentah menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Lalu berikutnya ada feature engineering. Feature engineering adalah proses pilihan manipulasi dan transformasi feature untuk meningkatkan performa model machine learning. Ini melibatkan kreativitas dan pengetahuan domain untuk menciptakan feature baru yang lebih informatif. Berikutnya ada factorization. Factorization adalah proses mengubah data non-numerik, teks gambar, menjadi vektor numerik. Vektor ini merepresentasikan data dalam bentuk yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Berikutnya ada word embedding. Definisi dari word embedding adalah teknik factorization khusus untuk teks, di mana kata-kata dipetakan ke vector dense, berisi banyak nilai yang merepresentasikan makna dan konteks kata tersebut. Lalu jelaskan apa perbedaan, keunggulan dan kekurangan both TF-IDF, word-to-vec, glob, fasttext, BERT, dan word embedding. Ikut sini ada bow, keunggulannya sederhana dan mudah diimplementasi, kekurangannya tidak memperhatikan urutan kata dan hubungan semantik. Lalu TF-IDF, keunggulannya memberikan bobot lebih pada kata penting dalam dokumen dan korpus, kekurangan tetap tidak memperhatikan urutan kata dan hubungan semantik antar kata. Berikutnya untuk word-to-vec, keunggulan menangkap hubungan semantik antar kata dengan baik, menghasilkan vektor yang representatif, kekurangan membutuhkan data yang besar untuk pelatihan yang efektif dan tidak dapat menangani kata-kata baru. Berikutnya ada GLOV, keunggulan menggabungkan keunggulan BOV dan word-to-vec, memanfaatkan informasi statistik global dari korpus, kekurangannya menemukan data besar dan tidak menangani OOV. Lalu fasttext, keunggulannya dapat menangani kata-kata baru, OOV, karena mempertimbangkan subword information. Kekurangannya, performa mungkin sedikit di bawah word-to-vec atau GLOV dalam beberapa kasus. Berikutnya ada BERT, keunggulan contextual embedding yang kuat, memahami konteks kata dalam kalimat secara direksional. Kekurangannya, kompleks, membutuhkan resource komputasi yang besar untuk pelatihan dan inferensi. Lalu berikutnya 2C, jelaskan apa itu stopword pada metode di atas. Lalu apakah stopword perlu dihapus? Apa itu stopword? Stopword adalah kata-kata umum dalam suatu bahasa yang sering muncul dalam teks tapi sedikit nilai semantik atau informasi. Contoh stopword dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dengan, ke, untuk, pada, dari, itu, ini, dan sebagainya. Lalu berikutnya pada metode apa stopword perlu dihapus? Stopword umumnya dihapus dalam tahap pre-processing teks untuk meningkatkan efisiensi dan performa model machine learning. Penghapuskan stopword dapat mengurangi ukuran data dan noise, sehingga model dapat fokus pada kata-kata yang lebih penting dan informatif. Lalu A2D, jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Mana metode embedding di atas merupakan contextual embedding. Sintaksis berkaitan dengan struktur dan aturan tata bahasa dalam suatu bahasa. Ini fokus pada bagaimana kata disusun untuk membentuk frasa dan kalimat yang benar secara gramatikal. Yang berikutnya ada semantik. Semantik berkaitan dengan makna, ada arti kata, frasa, kalimat, atau teks. Ini fokus dan bagaimana kata-kata dan struktur gramatikal digunakan untuk menyampaikan informasi dan ide. Lalu berikutnya contextual embedding adalah jenis word embedding di mana vektor kata dimulai oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Artinya vektor kata yang sama dapat memiliki representasi yang berbeda tergantung pada kalimat atau teks di sekitarnya. Lalu berikutnya metode embedding merupakan contextual embedding. Dari metode yang telah kita bahas, BERT adalah contoh contextual embedding. Kode pada A1F menerapkan contextual embedding untuk menghasilkan vektor representasi kata yang dipengaruhi oleh konteksnya dalam kalimat. Lalu untuk poin B-nya, image feature engineering, B1A demonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python lalu tampilkan hasilnya. Berikut untuk code-nya, kita awal-awal mengimport library seperti biasa, ada OS, CV2, NumPy, Glob, Sklearn. Lalu berikutnya kita membuat function untuk mengekstrak fitur warna histogram dari gambar. Sini ada code-nya untuk ubah gambar ke ruang warna HSV. Lalu ini untuk menghitung histogram. Berikutnya untuk normalisasi dan flatten histogram. Lalu kita return his-nya. Berikutnya kita mengimpor library dataset Kaggle Hoop. Sini ada path pada Kaggle Hoop-nya. Koreksi path ke subfolder yang animal. Jadi kita ambil yang folder animal. Berikutnya kita siapkan data dan label. Ini untuk inisiasi list untuk data X dan label Y. Lalu berikutnya label, dapatkan daftar label. Berikutnya kita print kategori hewan. Dari label kita panggil label ini. Oke, berikutnya kita membuat loop melalui setiap label. Path ke folder, ini code untuk path ke folder label. Dapatkan path semua gambar di folder, batasi hingga 100 gambar per label. Lalu berikutnya adalah image path. Kita untuk dapatkan path semua gambar di folder, batasi hingga 100 gambar per label. Lalu di sini ada loop melalui setiap path gambar for image patch, img patch. Sini code untuk membaca gambar. Berikutnya ada cek jika gambar gagal dimuat. Ini untuk menampilkan pesan error. Untuk continue,
lewati gambar ke berikutnya jika pesan error. Lalu berikutnya ada resize gambar, ekstrak histogram warna, tampilkan histogram ke data, lalu tambahkan label ke label. Lalu ubah list data dan label ke array numpy. Di sini ada x kita representasikan sebagai np.array.y, np.arrayx, lalu y kita jadikan y. Lalu cek jika x dan y kosong, tidak ada data yang dimuat, ini kodenya. Berikutnya ada bagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Berikutnya ada inisiasi model random forest. Ini untuk code-nya. Latih model menggunakan data pelatihan, prediksi label pada data pengujian, lalu berikutnya untuk evaluasi model. Dan ini adalah hasilnya. Berikutnya ada demonstrasikan fitur tekstur feature extraction menggunakan salah satu metode dari metode berikut dalam Python. Di sini saya menggunakan metode LBP. Ini untuk kodenya. Kita import OS, globe, dataset untuk kabelnya, menampilkan kategori yang terjadi di dataset. Lalu untuk mencari gambar pertama yang ditemukan di dataset, jika image path-nya lebih dari 1, kita langsung ambil. Kita ngambil dari kategori cat. Jika ditemukan gambar dalam di dataset image path. Di dataset pertama itu dalam animal adalah snacks. Jadi ini hasil ada snacks. Lalu berikutnya demonstrasikan shape atau edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Lalu ini untuk kodenya. Kita pertama import Kaggle Hub, path dataset download, animal image classification dataset untuk path-nya dalam Kaggle. Berikutnya kita import library. Lalu di sini ada path datasetnya. Kita pilih kategori secara manual. Di sini kita ambil kategori catch. Lalu kita ambil path gambar dari kategori tersebut, image path. Ini untuk kodenya. Kita panggil cat-nya, variable cat di sini. Berikutnya pastikan ada gambar di kategori tersebut. Lalu kita ambil satu gambar, ini kodenya, kita ambil yang urutan ke 100. Di berikutnya ini adalah untuk menampilkannya. Lalu terapkan Canny Edge Detection di sini. Lalu ini PLT untuk menampilkan hasilnya. Berikut ada hasilnya. Lalu berikutnya demonstrasikan key point feature extraction menggunakan satu dari metode berikut dalam bahasa pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Berikut kita import library, lalu path dataset Kaggle-nya. Lalu kita pilih ke cat lagi. Lalu ini untuk image path-nya. Kita menggunakan kategori cat lagi. Lalu kita ambil satu gambar dari kategori. Ini untuk perkondisiannya. Lalu ini sama, kita ambil ke urutan 90. Lalu ini untuk inisialisasi ORB detector. Berikutnya untuk deteksi key point dan compute descriptor. Berikutnya gambar key point di atas gambar asli. Ini untuk PLT untuk menemukan hasilnya. Ini untuk kodenya. Ini adalah gambar yang ke-90. Berikutnya ada vectorization. Demonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Seperti biasa kita import library, lalu untuk dataset Kaggle-nya, path-nya, berikut kita menggunakan cat lagi untuk foldernya. Di sini ada image patch untuk menyambungkan ke datasetnya. Di sini untuk mengecek perkondisian. Lalu di sini kita ambil gambar pertama dari indeks pertama, indeks 0 itu indeks pertama untuk gambar kucing. Berikut gambar yang sudah di flatten. Ini kodenya. Flatten image ke vektor satu dimensi. Ini untuk menampilkan siap gambar asli. Contoh vektor pixel. Ini adalah hasilnya, image yang telah di flatten. Lalu demonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman Python. Back of Visual World, Visual Vector, Flat. Pertama kita seperti biasa import library. Kita path dataset Kaggle-nya. Kita panggilan cat lagi. Ini untuk image patch-nya. Lalu kita ambil beberapa gambar untuk membuat visual vocabulary. Di sini ada kodenya, ambil 10 gambar sebagai contoh. Di sini image patch-nya. Lalu di sini untuk ekstrak deskriptor ORB dari semua gambar. Kita membuat ulangan di dalam image patch. Berikutnya di sini kodenya untuk kami clustering untuk membuat visual vocabulary. K20 untuk jumlah visual words. Ini untuk kodenya. Lalu berikutnya untuk kode untuk bow, embedding untuk satu gambar. Ini untuk kodenya. Lalu di sini untuk visualisasinya.
Sini ada histogramnya dan gambar uji. Berikutnya demonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut dalam bahasa pemrograman Python. Sini kita menggunakan library dari TensorFlow untuk deep learning. Kita import library lain. Lalu kita membuat model VGG 16 tanpa lapisan fully connected. Dapat variable base model. Lalu berikut untuk VGG 16 kodenya. Lalu berikutnya kita membuat di sini untuk weight-nya menggunakan bubut yang dilatih pada dasar ImageNet. Lalu include top sama dengan false, tidak menyalakan lapisan fully connected di bagian atas. Berikutnya input shape, menentukan ukuran input gambar 224 x 224 pixel 3 saluran warna. Berikutnya membuat model baru untuk ekstraksi fitur. Input model baru sama dengan input base model. Output model baru adalah output dari lapisan terakhir base model sebelum fully connected. Lalu di sini adalah pet datasetnya. Kita menggunakan cat lagi. Ini untuk image patch-nya, kode untuk image patch. Di sini perkondisian untuk bisa apakah gambar ada gambar yang ditemukan. Lalu di sini kita menggunakan pet gambar pertama. Ini memuat gambar dan mengubah ukurannya. Berikutnya untuk mengubah gambar menjadi array numpy, lalu menambahkan dimensi batch, lalu melakukan pre-processing gambar untuk VGG16. Berikutnya saksi fitur CNN embedding, memprediksi fitur menggunakan model. Lalu berikutnya mengubah fitur menjadi. Lalu di sini untuk menampilkan shape embedding. Berikutnya untuk visualisasi gambar input, menampilkan gambar, memberi judul, PLT untuk menghasilkan outputnya, dan ini adalah gambar outputnya. Kita download data from ini, lalu kita ini hasilnya untuk gambar inputnya. Jadi berikut untuk penjelasan dari UTS data mining. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.